Shalom Youth Betani, Ponorogo, Madiun, dan Nganjuk. Apa kabar kalian semua? Saya yakin pasti kalian baik-baik saja. Ini sudah di bulan Juli. Rasanya Corona masih meningkat ya. Ya kalian tetap bersabar, tetap berada di rumah saja ya, stay at home semuanya. Saya yakin kalian semua pasti diberi kekuatan dan kesabaran oleh Tuhan. Justru di tahun 2021 ini saat Corona meningkat, kalian harus banyak berdoa, dekat pada Tuhan dan komunikasi dengan Tuhan. Itulah tanda kalian bisa semangat ya, supaya kalian bisa semangat beribadah. Dan lawatan Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Kita harus menerima lawatan Tuhan, karena itulah bukti kesetiaan pada Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kondisi masih susah, kondisi masih belum stabil Tuhan, kondisi masih tidak memungkinkan, tapi kami percaya kami dapat memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami dapat berkomunikasi dengan Engkau. Kami siap terima lawatan-Mu. Kami siap melayani-Mu. Kami siap membalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan selalu terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau,
selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Yang melidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Shikarara Maria Baba Shakaraya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Irabaya Shokala Palamia Rama Shakara Baba 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 Orama Shakara Namaya Yeshalabaya Yaya. Shakara Balaba Shakabata Karaya Ora Bobo 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 Bobo. Shikara Malaya Baba Takaraya Shakana Maya Maya Ramaya Shikara Mabu.
kita tahu kondisi sekarang ini sedang susah. Kondisi sekarang ini sedang tidak memungkinkan. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu membangkitkan kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dia selalu setia. Kasih Tuhan tidak pernah terhilang Tuhan sampai selama-lamanya. Kita percaya pandemi virus corona ini bisa dilalui bersama Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan kita dari sakit penyakit. Bahkan Tuhan memberikan kita kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kami kesabaran. Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami perlindungan. Tuhan bisa membereskan pandemi corona ini supaya pandemi corona ini bisa berakhir, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom pemuda Betani yang dikasihi oleh
kita bisa berjumpa walaupun melalui rekaman, tapi saya percaya Tuhan sayang, Tuhan cinta kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Hari ini kami boleh karena anugerah-Mu, kalau kami boleh melihat di sekeliling kami hari-hari sangat menakutkan. Tapi kami boleh sehat, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami belajar firman, berkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ajak kita untuk belajar sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya oleh pengurus pemuda Betani Madiun tentang acceptance. Acceptance ini banyak pengertiannya, tapi saya ambil pengertiannya tentang penerimaan atau menerima diri sendiri lah, istilahnya begitu ya. Saya percaya kenapa pemuda atau pengurus menyampaikan ini, saya percaya ada maksud dan tujuannya. Tentang kalau kita berbicara mengenai menerima atau penerimaan, menerima diri kita sendiri, menerima keberadaan kita, menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tidak bisa menerima keberadaan kita, kalau kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita akan melakukan banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tindakan-tindakan kita ini itu sangat merugikan kita juga ya, dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saya akan coba sampaikan dengan singkat hal-hal apa saja yang kita lakukan atau tindakan-tindakan apa yang kita lakukan kalau kita tidak bisa menerima diri kita. Kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Coba kita belajar sama-sama, ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Yang pertama, orang kalau tidak bisa menerima dirinya sendiri atau tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, tindakan yang pertama yang dilakukan yaitu apa? Satu, merusak tubuh dengan menato, ya, menore-nore. Lalu menindik hidung, menindik telinga. Kalau dia wanita nggak salah ditindik telinganya, tapi kalau dia pria, wah, ditindik telinganya itu menyalahi aturan, ya. Lalu menindik bibir, bibirnya ditindik. Lalu menindik apa? Lidah. Lalu yang berikutnya menindik pusar atau maaf utel, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, menindik alat kemaluannya. Ini dilakukan. Kenapa? Dia tidak bisa menerima keberadaannya sendiri. Dia tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tidak bisa terima. Sehingga dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Padahal kalau kita buka Alkitab kita dalam Ulangan 14 ayat yang pertama, Alkitab bilang jangan menore-nore. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita lakukan itu, wah, supaya kelihatan, wah, bahkan sampai wajahnya semua ditato, tubuhnya semua ditato, dipasang anting-anting mulai dari bawah sampai atas, dianting alisnya, dianting hidungnya, dianting bibirnya, dianting lidahnya, dan seterusnya, dianting semua. Ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri? Yang kedua, berpenampilan yang aneh, menonjol, ya, supaya dilihat orang lain, ya. Contoh yang dilakukan yaitu apa? Memakai baju kurang kain. Ya, kelihatannya supaya kelihatan seksi gitu kan. Padahal kalau kita melihat itu malah tambah dibicarakan laki-laki lain, ya. Lalu apa lagi? Mencat rambut, rambut dicat.
Bahkan di model, dibuat seperti, kayak fang-fang itu sekarang kan, ngeri-ngeri. Dibuat warna-warna yang menyala-menyala gitu. Kenapa dia lakukan itu? Dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Lalu dilakukan seperti itu. Dia tidak bisa menerima keberadaannya, lalu dia lakukan seperti itu. Lalu yang ketiga, banyak khususnya laki-laki hari-hari ini, banyak yang mencari kekebalan kepada dukun. Supaya apa? Supaya bisa tahan ditembak, tahan dibacok, dan lain-lain. Ya. Kenapa dia lakukan itu? Dia tidak bisa menerima keberadaannya. Dia tidak bisa menerima kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menerima. Akhirnya dia pergi ke dukun minta kekebalan. Ya, supaya apa? Dia kebal. Tahan dibacok, tahan ditembak gitu. Dilakukan yang seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi, ya dengan cepat aja ya, membuat satu komunitas seperti gangster gitu kan. Dibuat satu komunitas ini, dan kalau sudah masuk di komunitas ini merasa wah hebat gitu kan. Semaunya mau merusak yang lain, menghancurkan orang lain, tidak peduli, merampok, membunuh, tidak peduli. Dan itu dilakukan. Kenapa? Dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Nah, Alkitab memang bilang, ayo coba kita buka ya. Coba kita lihat. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Saya baca ya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ingat, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya. Karena kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, kita tidak bisa menerima keberadaan kita, lalu kita melakukan semuanya itu dengan semaunya kita, gitu kan? Nah, Alkitab Pengkhotbah memang bilang, ya ikutin aja, turuti semua apa yang menjadi maumu. Mau berbuat apa? Silakan. Tapi ingat bahwa engkau akan dibawa ke pengadilan apa yang engkau sudah lakukan. Dan engkau akan mempertanggungjawabkan itu nanti di pengadilan Tuhan. Mungkin sekarang kita belum dapat hukumannya. Paling ya. Kalau seseorang misalkan ditindik, kalau dia mau masuk tentara, ya dicoret gitu kan. Paling itu. Tapi nanti di surga sana kita akan diperhadapkan dengan apa? Pengadilan. Dan kita akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita turuti hari-hari ini akan kita pertanggungjawabkan itu. Termasuk juga ya karena hidungnya pesek gitu ya, nggak terima, dibuat jadi mancung. Matanya yang lebar nggak terima, dibuat jadi sipit gitu kan. Sebaliknya matanya yang sipit nggak terima, dibuat jadi lebar gitu. Dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama kita lihat bukan tambah baik, tambah tidak karu-karuan gitu kan. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama dia ada di dunia ini. Akan dipertanggungjawabkan. Sekarang mungkin belum. Nah, mungkin ada yang bilang gini, iya itu kan supaya kita lebih ganteng Pak, itu kan supaya kita lebih cantik, nah itu kan supaya orang senang sama kita dan lain sebagainya. Itu tandanya kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menerima, ya.
Kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kita tidak mengerti, apa mungkin kita tidak tahu. Makanya pengurus menyampaikan tema ini dan saya harus menyampaikan ini kepada kita. Mungkin hari-hari ini engkau turuti semua apa yang menjadi maumu. Engkau turuti semua apa yang diinginkan matamu. Engkau turuti semua apa yang menjadi keinginanmu. Oke. Tapi engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Padahal kalau engkau sadar, sebenarnya, ya, coba langsung aja kita buka Alkitab kita ya. Buka Mazmur 139. Mazmur 139. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa kita bisa melakukan itu? Kenapa kita bertindak seperti itu? Karena kita tidak menyadari ternyata. Kita tidak sadar gitu loh. Nah, pertanyaannya, apa yang belum kita sadari? Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Ya. Supaya kita bisa menerima, penerimaan kita kepada ciptaan Tuhan itu betul-betul nyata. Yang perlu kita sadari, ada beberapa hal saya sampaikan di sini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu atau teman-teman anak-anak muda, perhatikan di sini, kalau kita sadar, ingat, kita ini unik, tidak ada yang sama, tidak ada duanya. Coba cek di seluruh dunia, ya, tidak ada yang sama walaupun mereka kembar, tapi selalu ada perbedaannya. Tidak tahu itu dari sikapnya, tidak tahu itu dari tingkah lakunya, tidak tahu itu dari perbuatannya, bahkan bisa juga face-nya, bisa juga walaupun sama-sama lahir kembar, tidak sama. Mesti ada perbedaannya. Nah, pertanyaannya, di saat engkau menyadari ini, sadar enggak engkau itu diciptakan Tuhan unik. Enggak ada duanya. Nah, kalau teman-teman tidak sadar akan hal ini, itulah yang ingin engkau lakukan, ingin seperti si A, ingin seperti si B, ingin seperti si C, lalu menindak ini, berbuat ini, melakukan ini, dan lain sebagainya, termasuk sampai operasi ini dan itu semuanya dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak sadar, dia diciptakan Tuhan itu unik, ya. Kalau kita teman-teman tidak sadar, kita diciptakan Tuhan unik, akibatnya banyak hal-hal yang kita lakukan. Kembali lagi, kita ingin seperti si A, kita ingin seperti si B, kita ingin seperti si C, dan lain sebagainya. Padahal teman-teman tahu, setiap kita itu punya keunikan masing-masing. Ya, kita itu punya keunikan masing-masing yang orang lain tidak miliki, orang lain tidak punya. Jadi kalau teman-teman sadar akan hal ini, saya percaya engkau akan mensyukuri kejadian kita ini semua itu unik, ya, unik. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, ya. Tidak ada yang sama di dunia ini, tidak ada satupun yang sama, tidak ada, pasti ada.
ya si ini punya kelebihan ini punya kekurangan ini. Pasti ada. Nah, kalau engkau tidak menyadari ini, nah itu yang jadi masalah. Engkau kepingin seperti yang lain, sehingga engkau bertindak hal-hal yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita sadari, ya, dari Mazmur 139 ayat 13-14 ini, yang kedua, ternyata kita ini dibentuk oleh Tuhan sama seperti gambarnya. Ya. Kita ini bukan diciptakan, jadilah ini. Bukan. Alkitab berkata kita dibentuk dari apa? Tanah liat, dibentuk. Ya. Kalau yang lain diciptakan, jadilah hewan, jadilah binatang ini, jadilah ini, semua dijadikan dengan diciptakan gitu. Tapi kalau manusia tidak, manusia itu dibentuk sesuai dengan gambarnya Tuhan. Ya. Makanya kita ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau engkau berkata, lo buktinya aku kok elek gini, lo engkau itu unik, nggak ada duanya. Dan yang kedua, engkau sadari Tuhan yang membentuk engkau seperti itu. Dan percaya enggak, di saat Tuhan membentuk engkau seperti itu, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Tapi engkau tidak menyadarinya kan, sehingga apa yang terjadi, yaitu tadi engkau melakukan hal-hal yang menurut engkau itu baik, yang menurut engkau itu cocok, tapi engkau tidak sadar bahwa engkau nanti akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kita beda dari binatang, kita beda. Tumbuh-tumbuhan kita beda, langit bumi kita beda. Kita ini bukan diciptakan tapi dibentuk. Sesudah dibentuk, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Itu luar biasa. Jadi bukan manusia itu bukan ciptaan, jadilah. Enggak, kita dibentuk. Nah, kalau engkau tidak sadar itu, engkau tidak akan terima apa dirimu, apa adanya. Engkau tidak terima. Tapi kalau engkau sadar, ya aku dibentuk seperti ini. Ya, supaya aku sesuai dengan gambar Kristus, sesuai dengan gambar Allah. Mungkin ada yang bertanya begini, masuk Tuhan elek koyok si A, masuk Tuhan elek kayak si B. Loh, kembali lagi, engkau itu unik, gak ada duanya. Gak percaya, cobaan cek di seluruh dunia, gak ada yang sama. Kembar aja gak bisa sama, mesti ada perbedaannya. Berarti kan unik. Nah itu diciptakan Tuhan. Maaf, kita ini dibentuk oleh Tuhan, bukan diciptakan. Kita ini dibentuk oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Dari tanah liat kita dibentuk, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Ya, sesuai dengan gambarnya. Kalau engkau tidak menyadari itu, engkau tidak akan bisa menerima dirimu apa adanya. Yang ketiga, dikatakan dalam ayat itu, dikatakan apa? Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Teman-teman pemuda, ya, berbicara tentang dahsyat dan ajaib. Apa sih artinya dahsyat dan ajaib? Semua kita diciptakan, semua kita pribadi lepas pribadi. Engkau itu dahsyat dan ajaib. Kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Engkau dibentuk Tuhan. Lalu dihembuskan nafas kehidupan. Kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Gak sembarangan. Ya. Jadi kalau di dunia ini, ya, ada orang, mungkin dia pesulap, mungkin dia orang pintar, bisa membuat ini dan itu dan itu dan itu. Ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Coba renungkan bersama. Setiap manusia
Bangsa Indonesia aja 262 juta sekian, ya. Coba renungkan bersama. Dari 2 juta 200 juta 262 juta, maafin. 262 juta penduduk bangsa Indonesia. Dari 262 juta ini, tidak ada satu pun yang sama. Mirip-mirip mungkin iya, tapi nggak ada satu. Kita ini unik, ya. Bahkan dikatakan kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Teman-teman pernah tidak berpikir, ya? Coba renungkan bersama, ya. Nggak bisa masuk akal, nggak bisa dipikirkan dengan logika, ya. Bayangkan sperma pria dengan wanita kumpul, jadi kita jadinya. Dan itu bayangkan, dia bilang apa? Berapa ribu sel itu bertarung untuk mendapatkan kita. Akhirnya jadi kita gitu kan. Coba bertarung untuk mencapai titik, yaitu apa? Kandungan dari ibu itu. Dan hanya satu yang bisa masuk. Itu bertarung luar biasa. Sperma itu bertarung luar biasa. Ya kan? Tapi hanya kita yang jadi. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Nah, kalau engkau tidak menyadari itu, akibatnya tindakan-tindakan kita, ya, itu yang dikatakan pengkhotbah tadi. Oke, dengan apa yang diingini mata kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat. Tapi ingat, nanti pertanggungan jawabannya itu, kita akan pertanggungjawabkan itu di pengadilan Tuhan. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, mengajak teman-teman pemuda-pemudi Betani Madiun, ya. Belajarlah menerima keberadaanmu, belajarlah menerima apa dirimu, belajarlah menerima engkau itu ciptaan, bukan ciptaan, engkau itu dibentuk Tuhan, itu betul-betul dahsyat dan ajaib, ya. Engkau itu beda, engkau itu dahsyat dan ajaib. Jadi tolong renungkan ini. Kalau engkau menyadari ini, yang ada dari mulut kita setiap hari, setiap saat, yang keluar dari mulut kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama hari ini kita bisa ada. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Teman-teman lihat di sekeliling kita, ya, terancam dengan maut semua. Kenapa? Kena COVID. Banyak yang meninggal. Sementara teman-teman dan saya hari ini ada, itu semua anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Kita sehat sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Nah, yang bisa kita lakukan seharusnya hanya datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Membawa, ya, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Membawa tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi engkau. Ini yang seharusnya kita dapat lakukan. Dan percayalah teman-teman, orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bisa menerima apa dirinya, orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, orang itu pasti, ya, akan diberkati oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Nah, kita lihatlah banyak orang, ya, maaf ini, secara fisik mungkin kita lihat kok elek ya orang itu, tapi orang itu bisa diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Banyak. Ada orang juga punya kekurangan, ya, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, dipakai untuk melayani, bahkan menjadi motivator tertop di dunia. Coba kita tahu, ya,
Nick Vujicic itu. Lihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi bisa lakukan luar biasa. Dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Coba, tapi kita dalam keadaan semua sempurna, tapi kita tidak pernah bersyukur, kita tidak bisa menerima keberadaan kita. Ini kan sesuatu yang salah. Ayo, mari kita belajar mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita menerima keberadaan kita. Kita ini dibentuk Tuhan, serupa dengan gambarnya. Kita ini dahsyat dan ajaib. Kita ini unik, nggak ada duanya. Seharusnya ini yang kita syukuri. Ini yang kita syukuri. Ini yang kita syukuri. Ya, dari mulut kita seharusnya keluar ucapan syukur, keluar ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bukan melakukan hal-hal, wah karena saya kurang kuat, lalu pergi ke dukun, minta kekuatan supaya kebal. Ya toh. Oh karena hidung saya kurang mancung, pergi ke dokter dioperasi. Ya toh. Wah mata saya kurang lebar, dioperasi dan lain sebagainya. Tahu-tahu nanti masa tuanya tambah jelek, bengkok sana, bengkok sini. Ada. Sudah belajarlah bersyukur. Sebagai anak-anak muda, belajarlah bersyukur. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lupa, masa kita belajar bersyukur nilai kita elek? Belajar. Dengan cara apa? Mengucap syukur Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik. Aku mengucap syukur kalau nilaiku ini cuma sekian. Ke depan saya akan belajar lebih sungguh-sungguh. Loh kalau kita belajar lebih sungguh-sungguh, oh saya percaya kita akan lebih pintar. Ya. Sama. Teman-teman percaya enggak ya? Orang kalau ada hatinya penuh dengan sukacita, walaupun wajahnya jelek, lama-lama jadi ganteng loh, jadi cantik loh. Tapi kalau merengut terus, walaupun dia kelihatannya cantik gitu ya, tapi merengut terus, lihatan, percaya enggak? Ke depan, kok tambah elek orang itu ya, wajahnya nggak ada senyumnya sama sekali. Tapi coba ada sukacita, ya, ada damai sejahtera, saya percaya, wah, orang lihat wajahnya seneng. Nah itu yang luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya, hari ini sesuai dengan tema kita, terimalah dirimu apa adanya. Terimalah apa yang Tuhan percayakan kepada engkau. Terimalah. Ya, jangan suka ngomel, jangan suka berontak, jangan suka marah-marah. Lihat itu, ya. Saya singkat saja ya, karena waktu ya. Lihat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Alkitab mencatat dari semua orang yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tidak ada satupun yang lewat kecuali Yosua dan Kaleb bersama dengan anak-anak yang lahir di padang belantara atau di padang pasir itu. Lainnya semua apa? Mati di padang belantara. Kenapa? Karena mereka tidak mengucap syukur, mereka tidak menerima, mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang ada apa? Hanya ngomel, bersungut-sungut, tidak terima dan lain sebagainya, marah-marah sama Tuhan. Akibatnya tidak ada satupun yang sampai ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb dan juga anak-anak yang lahir di padang belantara. Kenapa itu? Ingat, orang tidak bisa menerima apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Akibatnya kematian yang datang. Tapi kalau teman-teman pemuda Betani Madiun, engkau belajar mengucap syukur dengan Tuhan berikan kepadamu. Mengucap syukur dengan keberadaanmu. Mengucap syukur dengan apa yang engkau miliki. Saya percaya, hati yang mengucap syukur kelihatannya, wah ini nggak ada artinya. Oh ini tidak ada maknanya. Tapi kalau engkau belajar mengucap syukur, perhatikan, 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tidak ada artinya itu. Tapi Yesus berkata, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Lihat, dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, semua orang kenyang, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Kenyang, sisa 12 batu. Tidak ada artinya kan? Tapi kalau orang belajar mengucap syukur, ternyata itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Mari saya tekankan hari ini, belajarlah menerima keberadaanmu, menerima dirimu, menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Biar firman ini memberkati kita. Sekali lagi, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan isi hatimu.
Hamba percaya Tuhan apa yang hamba sampaikan, supaya anak-anak muda Bethani Madiun boleh menerima keberadaan mereka apa adanya. Dan kami percaya ke depan mereka semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diangkat oleh Tuhan, bahkan mereka akan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anakmu ini di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Happy Saturday, God bless you, stay safe and healthy.